Dor. Hi, this is Yuan. Welcome back to my YouTube channel. So, as you guys can see, ini gue masih dalam masa downtime. Ini hari keempat post PRP. So, jadi kemarin gue PRP di klinik itu dari hari apa ya, pokoknya 4 hari lalu gitu ya, gue PRP. Dan gue nggak expect bakalan separah ini downtime-nya. As you can see, ini keringnya kemarin sih lebih parah sih. Jadi gue sebenarnya pengen bikin dari hari pertama gitu, terus cuman karena ini lebih di luar ekspektasi gue sih hasil PRP-nya, karena sebelumnya gue treat di tindakannya dilakukan sama dokter perempuan. Terus kemarin PRP ketiga gue yang proses muka gue, yang handle muka gue adalah dokter cowok gitu. Terus di luar ekspektasi gue juga, gue sengaja nggak vlogging, nggak videoin, karena gue kira bakalan ya udah deh biasa aja, akan hasilnya juga akan sama aja gitu. Maksudnya prosesnya sama aja gitu ya. Cuman ternyata pas dilakukan proses tindakannya sama si pak dokter, ternyata itu lebih deep. Saking deepnya sampai gue berasa muka gue dibantal, kerasa ketekan-tekan gitu. Nggak berasa sakit sih karena masih anestesi gitu. Terus hari pertama itu langsung, nggak hari pertama sih, sebelum 1 kali 24 jam itu langsung muka gue parah banget. Bleedingnya juga parah banget. Gue sekalian tunjukin deh foto-foto atau videonya di sini. Dan kata si dokter, memang semakin tekanannya dalam, semakin besar kemungkinannya regenerasinya juga akan lebih bagus. Which is kalau buat yang punya ice pick scar atau box scar, kalau rolling scar gue rasa nggak harus disubsidi dulu sih gitu. Jadi hasilnya ini langsung gini. As you can see, kalau kalian lihat video gue sebelumnya masih ada teksturnya, but ini tuh kayak udah tinggal dihalusin lagi aja dikit gitu. Ini tinggal kering-kering. Ini kenapa yang ini masih ada sisanya, berarti di sini adalah titik-titik yang scarnya jauh lebih dalam, atau ya lebih banyak gitulah scarnya. So jadi gini, tada, ini masih downtime hari keempat. Biasanya gue malah hari keempat itu udah bersih ya, karena nggak sedalam ini dan ngelupasnya juga nggak sehitam ini. Yang bikin orang heran juga adalah ketika gue posting di Instagram, dan banyak ternyata yang udah coba PRP, termasuk teman-teman gue juga yang nggak punya scars gitu. Karena PRP kan buat regenerasi, buat mengencangkan kulit, buat pori-pori segala macem gitu ya. Dan mereka bilang, kok bisa separah itu sih PRP-nya gitu. Terus kok bisa semerah itu, kok kayak orang nyusruk, kok abis kecelakaan lo ya, lo kayak korban tabrak lari. Emang gitulah, nih kalau bleedingnya aja parah banget deh pokoknya gitu. Jadi ini, terus gue mau banyak juga DM di Instagram yang masuk gitu ya, dari YouTube gue sebelumnya, video sebelumnya, yang menyatakan gue mau coba subsidi gue tapi nggak punya budget buat scar filler, apakah bagus buat PRP? Well, gue mau info ke kalian, apapun treatmentnya, yang pasti kalian harus konsul dulu sama dokter gitu ya. Jadi di klinik-klinik yang gue tunjuk nanti, kalian bisa DM gue di Instagram, reach out me on Instagram. Gue bakal info klinik yang menurut gue, yang udah gue datangi gitu, yang menurut gue pantas untuk direkomendasikan buat kalian. Entah karena dokternya, entah karena treatmentnya, atau entah karena pengalaman gue di sana gitu. Jadi wajib buat kalian yang punya box scar dan punya rolling scar untuk melakukan subsidi dulu sebelum melakukan treatment apapun. Catat ya, subsidi itu wajib. Kenapa sih subsidi itu wajib? Karena kalau misalnya kalian langsung melakukan tindakan, misalnya langsung CO2 laser buat scar, atau PRP atau scar filler, itu jaringan ikatnya bakalan tetap di situ. Jadi jaringan ikat tuh yang bikin kulit kalian cekung ke dalam gitu. Jadi ini nempel nih. Ini epidermis. Ini gue nggak ngerti sih namanya apa, yang jelas ini kulit luar gitu ya. Terus ini kulit, ini ada lapisan di dalam gitu. Nah ini box scar kan gini nih. Jadi box scar, rolling scar, atau ice pick scar kan gini, box scar gini, rolling scar lebih gede lagi gitu. Jadi
yang harus dilepasin si ini nih, si jaringan ikat di sini. Nah, subsisi itu melepaskan jaringan ikatnya, dimasukin jarum terus dipaksa buat lepasin gitu, nanti dia bakalan pop up. Even ketika pop up itu akan langsung otomatis naik, atau beberapa bulan kemudian bakalan turun lagi, bakalan lengket lagi. So it's an option for you. Kalau gua setelah kemarin melakukan subsisi, sengaja biar subsisinya cuma sekali aja dan tidak berulang kali, akhirnya gue melakukan tindakan scar filler. Artinya diisi dulu nih yang kemarin, yang tadi kosong gitu, diisi set sembari menunggu kolagennya tumbuh gitu. Terus 3 bulan setelah scar filler dan subsisi, gue baru melakukan PRP, dan ini PRP gue yang ketiga setelah 3 bulan kemudian ya. Tapi kalau misalnya buat kalian yang mau apa namanya, mau subsisi terus lanjut PRP juga boleh-boleh aja. Cuman ya gitu, makanya kenapa si dokter juga selalu menyarankan kalau mau subsisi boleh sebulan sekali ya gitu. Artinya ada kemungkinan menurut gue si scarnya bakalan lengket lagi. Tapi jika dibarengin dengan treatment, mungkin bisa saja menghambat perekatan kembali si epidermis dengan kulit yang scar itu, yang kosong tadi gitu. Di gue sih bagus banget ya, even gue juga merasakan si fillernya mungkin turun ya, tapi karena gue barengin dengan PRP itu tidak terjadi gitu. Malahan kalau di filler kan di titik-titik yang scarnya aja, tapi kalau PRP kan secara keseluruhan muka. Ini bahkan gue merasakan kulit muka gue nantinya, bukan nantinya sih, setelah treatment PRP kulit gue tuh regenerasinya bagus gitu. Tampilannya juga lebih moist, lebih bagus gitu. Terus gue mau info kalian juga, setiap PRP, setiap tindakan tuh pasti bakalan dikasih krim. Ini gue dapet krim iritasi plus antibiotik gitu, karena dalam hal terus berdarah-darah dan mengurangi rasa sakit juga gitu. Jadi ini dipakai krimnya 5 harian kalau gue biasanya, sampai pokoknya yang hitam-hitam yang ngelupasnya nih hilang, terus rednessnya di kulit baru ini juga hilang. Terus kalau siang, don't forget to apply sunscreen. Sekali lagi gue bilang sunscreen. Sekali lagi sunscreen. Sunscreen ini wajib banget, mau di dalam ruangan, mau keluar, apalagi kalau keluar ya, mau hari mendung, yang jelas setiap pagi tuh wajib apply sunscreen. Ini sunscreen gue anggap selain menghambat sinar matahari masuk, ini gue anggap sebagai anti-aging gue gitu. Jadi kalau kalian yang usianya di atas 20, 25 kayak gue, 26 gitu, ini pakai buat anti-aging, jadi wajib banget. Terus karena kalau bengkak kayak kemarin ini ketarik sampai mata susah merem, terus bibir susah ngomong, makanya ini gue kenapa putuskan buat vlogging di hari keempat, karena udah bisa buat ngomong gitu. Kemarin tuh susah, manggap aja tuh makan susah, karena gue takut crack si yang kering-kering ini, si koreng-koreng ini takut crack gitu, terus hasilnya takut kurang bagus. Akhirnya gue jangan lupa pakai eye cream, pakai eye gel, pakai eye serum, biar si matanya karena ketarik terus jadi takutnya berkerut. Terus kalau buat gue pakai lip balm juga, lip terapi dari Vaseline, biar bibirnya kering. As you can see my lips, it looks so good, looks so nice. Terus kalau jangan lupa di leher, karena besoknya adalah ketika ini kan kulit baru nih yang bakalan muncul, yang bakalan terlihat. Leher lo enggak, jangan sampai leher lo hitam. Jadi gue juga tetap melakukan perawatan skincare gue sampai ke leher-leher gitu. So itu aja, ini gue menunjukkan PRP ketiga di hari keempat. Dan ini zoom banget nih bro, nyet, dude, sis, ini zoom banget, nggak gue edit juga gitu. Dan hasilnya as you can see, perlu gue tunjukin lagi before ya gue melakukan apapun. Pokoknya semangat terus buat scar fighter, acne fighter, buat memperbaiki tekstur mukanya, karena ini adalah bentuk dari self love. Okay, thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and see you guys on the next video. Bye.